Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Allah kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang yang bernama Tarsus, yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain dan kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil.
Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Yesus Kristus menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan kisah pertobatan Paulus, di mana dia harus mengalami suatu masa atau suatu kesempatan selama digambarkan 3 hari dia mengalami kebutaan. Dan kemudian Paulus boleh mengalami kesembuhan melalui Ananias. Peristiwa yang dialami Paulus merupakan peristiwa di mana dia menerima suatu kebenaran di dalam hidupnya. Paulus yang sebelumnya memegang kuat keyakinan yang dia miliki, dia juga mengejar-kejar orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Tetapi perjumpaan di Damsyik telah mengubah Paulus yang awalnya dia adalah pengejar Kristus. Akhirnya dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasulnya. Peristiwa Damsyik telah mengubah hidup Paulus.
Pengalaman Damsyik merupakan pengalaman bagi Paulus untuk menerima suatu kebenaran di dalam hidupnya. Demikian pula dengan peristiwa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, mengisahkan tentang roti hidup. Kisahnya memang cukup panjang, tetapi di sini kita diajak untuk tidak hanya mengetahui, tetapi juga untuk mengimani dan pada akhirnya juga menerima suatu kebenaran bahwa roti hidup itu adalah Yesus sendiri. Roti hidup itu adalah Yesus yang telah memberikan dirinya, yang sekarang ini kita alami dan kita jumpai dalam sakramen Ekaristi, khususnya melalui komuni kudus. Seperti digambarkan, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri karena mereka memiliki keyakinan akan peristiwa nenek moyang bahwa mereka bisa hidup lewat roti mana. Tetapi Yesus mau memberikan suatu kebenaran yang baru. Yesus hendak memberikan suatu pandangan yang baru tentang roti mana yang baru, yaitu adalah Yesus sendiri. Dia telah mengorbankan dirinya. Tubuh dan darah Yesus dikorbankan untuk manusia, untuk kehidupan kekal. Inilah yang menjadi titik bagi siapapun ingin mendapatkan kehidupan kekal, maka dia perlu mengubah dirinya, perlu mengubah hati, menerima Yesus sebagai sang kebenaran di dalam hidup. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang-orang Kristiani, apakah kita juga mengalami suatu peristiwa Damsyik yang artinya bahwa kita perlu melakukan pertobatan untuk menerima Yesus di dalam hidup kita? Paulus membutuhkan waktu 3 hari untuk membuka mata menerima Yesus di dalam hidupnya. Mungkin kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menerima Yesus di dalam hidup kita. Memang secara lahiriah kita datang ke gereja, kita menerima sakramen Ekaristi. Apakah secara batin kita juga mampu membuka mata kita untuk semakin menyadari bahwa Yesus adalah sang kebenaran di dalam hidup yang senantiasa menuntun kita semua? Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Yesus telah memberikan diri kepada kita semua sebagai tanda cinta dan kasih-Nya, maka kita juga diajak lewat pengalaman kita membuka hati kita, membuka iman kita, supaya kita mampu menerima Yesus di dalam hidup kita, dan dengan demikian hidup kita semakin diselaraskan dengan Yesus sendiri yang kita terima di dalam sakramen Ekaristi.